Maka kalau di majelis kada di amplop, kada usah pemajelisan lagi. Aduh, ya seperti itu ya. Kita harus ikhlas. Kan sering saya ajarkan ya. Walaupun ya, memang ini ya latihannya orang yang berjalan di jalan ketuhanan ya harus bisa ikhlas. Kita berjuang mati-matian tapi tidak dihargai manusia, kita harus tersenyum. Jangan sakit hati ya, senyum saja. Kenapa? Karena itu bentuk dari kasih sayang tuh. Jangan ditilik orangnya. Kalau tidak dihargai itu jangan ditilik wujudnya, tilik hakikatnya. Yang wujud siapa? Nah, didoakan supaya mendapat hidayah. Karena akhir zaman ini semakin banyak orang tidak memahami pentingnya di dalam menimba ilmu ketuhanan. Banyak berlomba-lomba di dalam ilmu syariat tanpa disempurnakan dengan ilmu makrifat. Akhirnya timbul yang namanya bentrokan, salah pemahaman, akhirnya saling menjelekkan sama agama Islam ini padahal. Akhirnya terbentuk organisasi partai keislaman, akhirnya tapi yang terjadi justru permusuhan. Karena apa? Akarnya tidak didasari dengan ilmu ketuhanan, syariat. Syariat itu kalau dipelajari tinggi-tinggian akhirnya saling cari kebenaran masing-masing. Baik, tadi al-amah ketika menuruti maka akan terjerumus di dalam kesesatan yang berbentuk fisik, di dalam derajat kehewanan, al-amah. Kalau amarah maka kita pun akan terjerat dan terseret di derajat kehewanan. Hewan apa? Kalau al-amah, hewan yang kesukaannya selalu mementingkan perutnya, ya. Kalau amarah selalu mementingkan emosinya. Artinya kalau amarah hewan yang bertaring. Kalau mau cari menang-menangan sendiri seperti di hutan akhirnya. Siapa yang kuat maka dia akan menang. Tapi tunggu nanti pasti akan mendapatkan balasan. Seperti singa itu hebat di masa mudanya, tapi kalau giginya sudah lepasan itu pelajaran buat kita. Singa itu kalau giginya masih komplit mengaung lari semua. Seperti itu seseorang yang mempunyai jabatan, derajat, ketika dia tidak bisa amanah, memakai semaunya. Sudah ada kan contohnya yang lagi viral kemarin, orang hebat berpangkat tapi menyalahkan amanah dari pangkatnya, akhirnya yang didapatkan ialah kebinasaan. Kan seperti itu ya. Jadi kita harus amanah ya. Diberi hidup jangan semaunya hidup ya. Ini bukan cerita dongeng. Sering saya ulang dan ulang lagi. Setiap hari ada yang diumumkan, setiap hari ada yang pulang. Lalu persiapan kita apa? Jangan bersantai-santai, karena pulang tidak menunggu sakit, tidak menunggu tua. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja bisa seseorang berpulang ke rahmat. Keadaan hati kita seperti itu, seperti apa? Barang siapa mendengar nasihat seperti ini, hanya masuk telinga kanan keluar ke telinga kiri, artinya
harus banyak berdoa, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidayah ini mahal. Oleh sebab itu di pelajaran kemarin kan ada dikatakan, seandainya hidayah ini bisa dibeli, maka banyak orang yang akan membeli berapapun harganya. Karena dengan hidayah orang bisa mendapatkan pencerahan. Tanpa hidayah mustahil. Karena hidayah ini dari Allah. Berarti yang berkuasa siapa? Bukan kita, kalau tetap juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu banyak-banyakin mendoakan anak, istri, saudara-saudara kita ataupun orang tua kita supaya mendapat hidayah pencerahan, hidayah tauhid hakiki, hidayah untuk mengenal yang sebenar-benarnya Tuhan. Laisa kayak apa? Menjelaskan kalau kada belajar kayak ini, kada mengerti. Laisa kami selihir sayun. Taunya orang gaib terus Tuhan, maka senyata-nyatanya lebih nyata, lebih terang dari matahari. Nah, ini orangnya, tapi jangan disambat, jangan disebut. Ya karena di majelis maka disambat, untuk contoh. Jangan sampai mengikuti orang-orang yang belajar makrifat tapi terlibat, tapi tidak sampai. Banyak mereka yang mengaku menjadi Tuhan. Nah, apa mengaku? Wujud kada punya, mengaku pulang. Aduh, kenali, rasakan, maka engkau esa denganku, kata Tuhan. Caranya kayak apa? Lazimkan, mesrakan sholatul daim. Ikuti zatnya, maka engkau akan sampai kepada yang mempunyai zat. Kan sering saya katakan, sudah habis ilmunya masih mencari, kenapa? Karena dilalaikan yang namanya rupiah, dilalaikan oleh ijajil atau iblis, supaya kita selalu mempunyai rasa penasaran, akhirnya selalu mencari, akhirnya selalu lalai dengan mengamalkan ilmu yang sudah dipunyai, akhirnya rugi waktu. Ini nah ilmu habis sudah di Nur Muhammad nih, kan ada yang naik lagi. Kenapa kita masih sibuk mencari dan mencari? Kan aneh. Artinya apa? Kita harus cepat sadar bahwa kita ini ditipu daya untuk supaya tidak mengamalkan ilmu yang sudah sampai ini loh, maksudnya. Kenapa kita ini kok sibuk mencari terus? Bukan dilarang, Pang, tapi kita memberi paham bahwa kita ini sedang ditipu. Orang yang haus ilmu, dia ditipu daya supaya tidak bisa mengamalkan ilmunya. Karena penasaran terus. Sudah dapat nih, nah tinggal mengamalkan. Bagaimana supaya kita lupa, lalai mengamalkan. Merasa kurang. Yang ada kada dia makan. Nah, sudah dipadahkan, hakikat sudah paham, jalan kepada Tuhan sudah diberikan. Kenapa kada dia makan? Mencari, maka belajarnya kepada yang mati pulang. Aduh, yang mati apa itu? Kitab tanpa tuntunan guru, belajar ke YouTube tanpa sanad, tanpa izin. Kan kada boleh ini belajar ini yang barang mati tuh. Ini buku, kitab, ini barang mati kan. HP barang mati, makanya kada boleh belajarnya kepada yang ini bersanad sampai kepada tuh mendengar, merasakan, memahami langsung daripada yang hidup.
bersanad secara zahir sampai ke Sayyidina Ali, sampai ke Rasulullah. Secara hakikat dari Rasulullah kepada Allah, dari Allah kepada Rabbul Izzati, yang mempunyai zat, Tuhannya zat. Nah, pahamkah kada nih? Seperti itu, ya. Maka inilah jalannya penghabisan para wali. Wali itu mudah ke Mekah, ya. Jumatan kah, subuhan kah, Datuk Sanggel tepang setiap subuh ke sholatnya ke Mekah sana. Kayak apa jalannya Guru? Jalannya karena sudah mesra dengan Nur Muhammad. Diri ini kalau masih terhubung dengan sifat hewan, sifat syaitan, berat kah ringan? Saya tanya. Berat. Ini rahasia wali. Kalau kita terhubung dengan sifat kehewanan, sifat kesaitonan yang ada di dalam diri kita, artinya kita masih melekat kesenangan kita ini, masih melekat kepada kesenangan jasad. Nih jasad. Maka kayak apa kita mesra dengan nur, mesra dengan yang mempunyai nur? Bagaimana kita mi'raj? Maka ke Sidratul Muntaha Nabi Muhammad kendaraannya apa? Buruk, yang dikatakan di syariat itu malaikat katanya. Hakikatnya Nur Muhammad. Badan ini kalau mesra dengan nur, melangkah selangkah ke Mekah, melangkah selangkah ke Madinah. Nah ini betul, karena sudah ringan. Kita mesra itu bersama, lebur, panah, bako, liko, bako ini kekal, liko ketemu sudah sama orangnya. Maka nggak ada kita sudah. Kalau diri kita masih itu tadi loh, tilik, diperbaiki. Oleh sebab itu di perguruan ini diberi nasihat jangan mudah tersinggung, diberi nasihat jangan diambil hati, karena itu untuk kebaikan kita. Seorang murid yang belajar di sekolahan pastilah akan ditempa dengan gurunya supaya naik ke kelas. Begitu pula jamaah-jamaah ini ketika masuk perguruan kan dinamakan mahasiswa dan mahasiswi tingkat tinggi. Kalau ditempa pengajarnya, dosennya, ditempa dengan ujian, cobaan, kan sudah diajarkan. Lihatlah ujian dan cobaan itu kasih sayang Tuhan, gitu loh. Karena nggak ada yang datang kepada kita tuh yang buruk, nggak ada. Yang menilai buruk, tidak baik kan kita, karena kita lupa dulu kita menanam yang tidak baik, lalu kembali kita lupa gitu loh. Maka dikatakan berdharma baktilah yang baik gitu loh. Kalau kita sudah bersama Tuhan, ujian dan cobaan ringan gitu loh. Pahamkah kada nih? Tuhan kan kada betampat memang. Siapa mengatakan Tuhan di hadapan kita? Kafir. Tuhan ada di dalam diri kita, kafir juga. Yang bujur kayak apa? Tuhan bersama kita dengan nurnya yang meliputi, muhit, meliputi. Kalau kita kada diliputi, kada bergerak nih Bang. Nah, kada bisa bergerak kalau diliputi. Yang meliputi itu nurnya. Tuhan ada bertempat. Maka hati-hati yang belajar kusuk, sholat kusuk, bayangkan seakan-akan Tuhan ada di hadapanmu. Dibayangkan aja kada boleh, apalagi ditempat-tempatkan. Artinya Tuhan nah kafir pulang. Seperti itu loh. Kalau kita ingin merasa, saya ingin merasakan kehadiran Tuhan, itu tadi bujur-bujur, betul-betul dengan tekad yang benar, rutinkan, rajinkan, istiqomahkan,
paksa, latih untuk sering merasakan napasmu tuh loh. Yang keluar memang napas. Ketika masuk dia dikatakan nyawa. Ketika masuk dikatakan ruh. Ketika masuk dikatakan Nur Muhammad. Ketika masuk lagi dikatakan Nurullah. Nurullah asa dengan Tuhan. Artinya ketika kita mengikuti napas, kita sedang bersama Tuhan. Nah, kayak apa? Kada melangkah selangkah ke Mekah Madinah. Mustahil kalau kita masih mempunyai sifat hewan dan binatang. Mustahil kalau kita memandang orang masih mudah merendahkan, memandang orang tidak menghargai, memandang orang buruk sangka. Mustahil. Sederhana pang ilmu makrifat nih. Jangan kebanyakan amal dulu. Maka kan para sahabat tanya, amalan apa ya Rasul yang paling afdol? Ilmu apa ya Rasul yang paling afdol? Kata Rasul, amal yang paling afdol ialah amal batin. Ilmu yang paling afdol ialah ilmu batin. Kalau batinmu kada bersih, gugur semuaan. Sehebat apapun, sealim apapun engkau terlihat di hadapan manusia, tapi kalau di sisi Tuhan amalan batinmu kotor, gugur. Sia-sia penilaian manusia kalau dibenci dengan yang mempunyai bumi dan seisi. Nah, terhina. Ada penting penilaian orang tuh kada penting, ya. Makanya sudah sering saya katakan, jangan iman ini ditampakkan melalui zahir, ya, karena rawan menimbulkan takabur, rawan menimbulkan kesombongan, rawan, bukan kada boleh. Kalau kita belum siap, belum panak, nah akhirnya bebangga. Nah, gelar nih nah diundang Isra Mi'raj, ya. Ada petulisan di depan nih nak, ya. Ustadznya ketinggalan marah-marah, kiai hajinya ketinggalan marah-marah. Ya Allah ya Rabbi. Seperti itu kalau kita sudah panah. Arti panah apa sih guru? Arti panah ketika kesadaran egomu, keakuanmu, ananiyahmu hilang, engkau sudah lebur di dalam kebesaran Tuhan, maka disitulah engkau mesra dengan Nur Muhammad. Nah, artinya yang penting banget itu tadi amalan batin yang manusia kada bisa melihat, malaikat kada bisa mencatat, hewan kada memahami amalan apa ini ya. Orang ini beramal apa? Kada ada yang ngerti. Amalan batin hanya dia dan Tuhannya yang mengetahui. Itulah yang bebas dari kesombongan. Ya. Itu tadi di supiah ya. Jangan sampai kita tergoda untuk mencari ilmu terus, mengamalkan kada. Nah, dipertanggungjawabkan. Hati-hati. Ilmu kemana nih? Sudah diajarkan ada amalannya, tapi masih mencari terus. Kayak apa ini? Artinya ditipu daya supaya tidak sempat mengamal. Karena maka umur berkurang terus. Jalannya nyaman nih, nah sudah ada, nah kada diamal-amalkan rugi. Nah, sholatul daim, yang terus berkelanjutan di dalam 24 jam setelah sholat 5 waktu. Gampang. Jalani dulu. Simple gitu aja. Jalani dulu. Ketika kita sholatul daim tapi hati kita kotor, ulangi lagi. Ketika kita sholatul daim buruk sangka, ulangi lagi. Ketika kita sholatul daim tapi
kayak apa ini bulan depan ini, mengkhawatirkan rezeki, ulangi lagi. Nah katanya gampang. Ketika kita merasakan dengan yang maha suci, maka kalau benar sholat daim kita, maka kita akan terbias dengan kesucian Tuhan. Hilang takut, hilang khawatir, hilang was-was, hilang buruk sangka. Akhirnya apa? Terbentuk pribadi, akhlak, budi pekerti seperti Rasulullah. Rasulullah apa? Sidik, amanah, tablik, jujur kepada diri sendiri bahwa kita tidak mempunyai hak wujud. Jangan mengaku jadi Tuhan. Waduh, belajar marikat lalu mengaku jadi Tuhan. Diciduk pemerintah, penistaan agama. Kada boleh mengaku nabi, kada boleh. Artinya apa? Kalau jujur artinya kita harus meniadakan diri. Kita harus siap mati secara maknawi. Mati secara maknawi itu seperti apa? Kita harus meninggalkan semua kesenangan jasad, jasmani, materi kita. Harus siap. Sebelum kita dikubur itu kita harus merasakan seperti mayat. Bisakah kada? Kalau guring kada ada kasur, bisakah kada kira-kira? Seperti Rasulullah betikar aja. Maka kaya Rasul tuh. Bisa aja beli kasur waktu itu umpamanya. Kenapa Rasul mengajarkan kesederhanaan? Jangan sampai engkau lupa. Hidup ini perjalanan. Kampungmu di akhirat. Bisakah kada? Bebaju nih. Baju yang biasa. Bisakah kada? Jangan harus selalu mewah-mewah, yang enak-enak, yang megah-megah, yang mapan. Itu kesenangan nafsu namanya. Kalau kada berani mencontoh Rasulullah, artinya kada jujur, berarti merasa ada di diri. Bisakah kada jujur kepada diri ini? Jujur kepada Tuhan. Artinya apa? Ketika jujur kepada Tuhan, kita harus mengetahui bahwa kita hidup menanggung rahasia Tuhan. Artinya rahasia itu berarti itu amanah dari Tuhan. Kayak apa nih? Ya, diberi mata kok melihat orang merendahkan, artinya kada amanah. Guru satu majelis dan majelis lainnya dibeda-bedakan. Merendahkan namanya. Semua guru itu baik. Kan tadi sudah saya katakan, walaupun inya guru syariat, walaupun guru ini tadi belum mengenal hakikat atau marifat, hormati. Apa ini mentang-mentang makrifat lalu melihat rendah orang syariat. Berarti kada amanah, belum terbias daripada sifat ketuhanan. Berarti salat daimnya harus diulang lagi. Katanya mudah. Mudah hanya merasakan. Biasnya ini bias itu apa? Percikan, gambarannya seperti itu loh. Kalau benar salat daimnya percikan sifat ketuhanan, maka akan membekas di akhlak budi pekerti kita gitu loh. Rajin sholatul daim tapi rajin mencela. Rajin sholatul daim rajin menghina orang. Rajin sholatul daim rajin melihat orang dengan pandangan merendahkan. Loh piye ini? Kayak apa gitu loh. Di perguruan kan diajarkan kejujuran itu ada tahapan. Tahapannya 3. Tadi ke diri sendiri. Bisa enggak jujur pada Tuhan? Bisa enggak jujur kita amanah? Maka dikatakan ketika tilik seorang hambaku benar di dalam penglihatannya, ketika dia melihat seluruh perwujudan ini ialah perwujudan hak Tuhan, artinya tidak ada pandangan keburukan lagi, maka pandanganku ini yang akan menjadi pandangannya. Itu akhirnya terbuka yang namanya kasab. Lalu bisa melihat pemikiran orang,
bisa melihat hati orang, bisa melihat apapun yang tersembunyi kepada orang karena tiliknya benar. Namanya kasab. Amalannya kayak itu, benarkan tilik dulu. Nah, sudah amanahkah belum? Nah, lalu jujur kepada manusia. Nah, orang jual beli aja kalau kada jujur, maka perbaiki lagi. Semuanya itu kan kita harus belajar yang benar. Memang kalau selintas mudah salatul daim ini katanya, tapi ayo dijalani dulu baru komen kan gitu. Mudah guru, cuma merasakan iya, mudah guru iya, ayo latih. Kayak apa? Kalau tarki, tarki apa guru? Ketika napas masuk naik, Tuhan mengatakan inilah wujud yang sebenarnya, aku jar, aku yang berkuasa atas dirimu. Tanazul, ketika napas turun, itulah kenyataanku yang mewakilkan diriku. Namanya Allah, mesra dengan engkau sudah. Engkau itu aku, tapi engkau bukan diriku lagi karena sudah wujud. Nah kan kayak itu. Tarki tanazulnya kayak apa? Kayak apa guru? Kalau sudah merasakan nyaman, lepas lafaznya, hanya merasa, karena pada akhirnya nanti kada memakai lafaz, tiada berurut, tiada bersua, mesra. Nah, rasakan aja. Nah, tapi kalau sudah nikmat itu buat awalan aja. Awalan itu tuntunan, maksudnya tanpa tuntunan tidak akan harus. Awalan aja. Tapi kalau sudah merasa nyaman, lepas, tinggal dirasakan. Bujur-bujur merasakan tuh, maka akan dapat kepercikannya itu tadi saya bilang. Kalau benar salatul daimnya, maka dia akan mencerminkan sifat nabinya. Nah ini baru hebat Islam yang bisa dijadikan suri tauladan. Sekarang umat Islam yang tidak meneladani sifat rasul kan rancu akhirnya. Dengan sesama umat saja ribut. Nah repot ya. Sotonya masih banyak ya. Ada ini tadi. Oke. Kita ringkas yang terakhir. Tadi sudah ya. Yang pertama, amalan orang makrifat harus rendah hati. Sehari-hari dia harus menguasai nafsunya di dalam mempuasakan ilmunya. Yang ketiga tadi harus membenarkan tilik atau pandangan supaya kita bisa memuliakan seluruh manusia. Yang keempat, kita harus berdharma bakti, kebaikan di dalam hidup yang sudah Tuhan pinjamkan kepada kita. Lalu yang kelima, ini saya ringkas, sebetulnya masih banyak ya karena waktu. Nanti bisa kita lanjut lagi. Yang kelima ialah kita harus menjadi seorang hamba yang tidak terlihat. Artinya apa tadi? Sambungannya kita harus merasai yang namanya mati secara maknawiyah. Jangan lagi terlihat adanya diri secara ego atau ananiyah kita. Yang terlihat harus sifat ketuhanan. Karena kita tidak ada pada ilmunya, kita kada bisa beramal, kada bisa sholat, kada bisa apapun, kita ini mayat. Artinya apa? Ketika sudah tahu, ketika kita digerakkan untuk ibadah,
secara syariat, maka jangan diakui itu merupakan ibadah kita. Maksudnya seperti itu. Tetap jangan tinggalkan. Jangan sekali-kali meninggalkan amal syariat. Kada boleh, itu larangan. Karena kita menjadi umat yang sebenar-benarnya umatnya Rasulullah. Ya. Jadi panakan diri. Ya, rasai itu nah. Tuhan selalu bersama kita. Ya, melalui nurnya yang nyata menjadi zat dan sifat. Ya. Mungkin malam ini karena waktu ya, nanti kita sambung lagi di kajian berikutnya. Ya. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita pada malam ini. Ya, mudah-mudahan Allah limpahkan karunia, hidayah dan istiqomah iman dan Islam kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf, mohon ridhonya apabila ada salah dan kurang atau kata-kata dari hamba yang doif ini. Ulun mohon maaf, mohon ridhonya, karena kebenaran datang hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kami akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.